Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ratnasari, NIM 180-2009 dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 2018. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ibu akan memberikan semangat, mengetes semangat kalian. Jika ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 dan semangat. Kita tes ya. Selamat pagi, 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 dan semangat. Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan oleh KM dipimpin doanya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ana, hadir? Alipia? Arif? Anis? Ada Anis? Ada. Bayu ada? Hadir, Bayu? Bayu? Oh, itu ada. Dena? Oke. Denis? Iya. Ratna ada Ratna? Mana Ratna? Oh, itu iya. Oke, berarti hadir semua ya untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, anak-anak, duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Jika ada sampah di sekitar kalian, tolong dipungut dan dimasukkan ke dalam tempat sampah agar kegiatan pembelajaran kali ini kalian tetap nyaman dalam belajar ya. Silakan. Oke, sebelum itu, agar lebih bermanfaat pembelajaran kali ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ibu akan menanya kepada kalian, apakah kalian pada tahu? Apakah kalian sudah pada tahu belum kegiatan pembelajaran kali ini mengenai apa? Ya, silakan. Ada yang ingin menjawab? Oke, Dena silakan. Iya, betul. Materi kali ini mengenai permasalahan anak. Mengulang seminggu yang lalu, materi sebelumnya itu mengenai tentang apa? Iya, betul. Iya, betul Ratna. Kemarin itu mengenai pengertian anak. Lalu kegiatan pembelajaran kali ini mengenai permasalahan anak ya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama itu ada menganalisis permasalahan anak, dan yang kedua ada mengelompokkan permasalahan anak. Ada pula di sini ada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mendeskripsikan permasalahan anak, dan yang kedua itu ada menjelaskan jenis-jenis permasalahan anak dan mendeskripsikan permasalahan anak serta mengelompokkan permasalahan anak. Oke. Kegiatan kali ini ada sesi diskusi kelompok, maka dari itu Ibu akan mengelompokkan kalian gitu ya, jadi 2 kelompok saja ya. Kelompok pertama ada Ana, ada Alipia, Arif, Anis, sama itu kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada Bayu, ada Dena, ada Denis sama Ratna ya. Itu kelompok 2. Jadi dibagi 2 kelompok saja. Oke. Ibu akan menampilkan PPT pembelajaran kali ini ya. Silakan simak dan pahami ya. Oke, baik. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sekarang ada permasalahan anak. Nah, apa sih permasalahan anak? Permasalahan anak itu adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Itu menurut pendapat anonim tahun 2006 ya. Lalu ada jenis-jenis permasalahan anak. Jenis-jenis permasalahan anak itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama itu secara makro dan secara mikro gitu. Kalau di sini ada yang tahu makro itu apa? Secara apa? Oh iya, betul.
Betul, Ratna. Jadi makro itu secara garis besar ya, secara garis besarnya, kalau mikro itu secara garis kecilnya. Ada pula pengertian makro, jadi permasalahan anak menurut secara jenis permasalahan anak secara makro itu adalah permasalahan anak yang berada di lingkungan masyarakat. Jadi permasalahan anak itu di luar proses pembelajaran, akan tetapi dapat mempengaruhi proses pembelajarannya. Yang kedua itu ada permasalahan mikro. Jadi sesuatu yang menghambat perkembangan kehidupan anak. Nah, baik secara fisik ataupun psikis anak dan bisa jadi sosial anaknya gitu. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara internal dan yang kedua itu secara eksternal. Ada yang tahu apa sih faktor yang mempengaruhi secara internal itu? Siapa? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi faktor secara internal itu berasal dari dalam individu gitu yang bersifat genetik atau keturunan dari orang tua. Dan ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berarti dari luar individu gitu atau terdiri dari lingkungannya. Faktor yang pertama itu kan faktor genetik ya. Faktor genetik itu adalah faktor yang diturunkan oleh kedua orang tuanya yang menentukan warna rambut, warna kulit atau ukuran tubuh, jenis kelamin, dan kemampuan intelektual yang lainnya. Adapun contoh faktor yang mempengaruhi permasalahan anak secara eksternal itu contohnya itu lingkungan, pola asuh, trauma, gizi, kesehatan, budaya, bahkan stimulasinya gitu. Ada pula cara mengidentifikasi permasalahan anak. Nah, di sini juga tetap ada dua. Yang pertama, ada secara tes dan non-tes. Contoh dari tes itu, contohnya itu seperti melakukan tes bakat, tes prestasinya gimana gitu, ataupun secara diagnostik gitu. Atau inteligensi. Lalu bagaimana cara non-tes? Secara non-tes itu contohnya itu dengan cara observasi, benar. Siapa lagi yang mau jawab? Iya, betul. Wawancara. Yang ketiga, siapa? Ada yang tahu? Iya, betul, angket. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gimana? Tidak ada? Ya, kalian sudah memahami mengenai permasalahan anak? Alhamdulillah ya, kalian sudah pada paham mengenai pematerian kali ini. Sekarang lanjut ke sesi diskusi kelompok yang tadi sudah Ibu bagi kelompoknya. Silakan duduk per kelompok terlebih dahulu ya. Iya, silakan duduk per kelompok ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk pengkondisian kelompok. Silakan. Sesi diskusi kali ini mengenai permasalahan anak. Tadi sudah pada tahu kan jenis permasalahan anak itu dibagi menjadi dua, ada secara mikro ataupun makro. Tugas kelompok kalian di sini adalah menganalisis mengenai permasalahan yang terjadi pada anak. Untuk dua kelompok ini memilih salah satu, apakah ingin mengambil permasalahan anak secara makro ataupun secara mikro. Baik, anak-anak, waktu diskusi kali ini telah selesai. Silakan kepada kelompok 1 ataupun kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya gitu. Siapa mau kelompok mana dulu? Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 terlebih dahulu, nanti dilanjut oleh kelompok 1 ya. Sesi diskusi kelompok telah selesai. Selanjutnya,
apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi pembelajaran kali ini atau mengenai diskusi kelompok? Jika tadi ada yang terlewat ataupun baru ada pertanyaan, tidak ada ya? Berarti kalian sudah memahami mengenai materi pembelajaran kali ini ya. Mengenai apa? Iya betul, mengenai permasalahan anak ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan menyimpulkan materi mengenai permasalahan anak. Oh, atau enggak, jangan Ibu deh yang nyimpulin. Dari kalian boleh silakan. Iya, boleh silakan. Kok pada diem? Atau Ibu absen mau? Iya, Ibu absen aja ya. Ibu tunjuk sesuai absen. Siapa ya? Sini. Dari tadi diam terus, siapa ya? Bayu, silakan Bayu simpulkan materi pembelajaran kali ini mengenai permasalahan anak ataupun mengenai hasil diskusi. Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih Bayu ya. Oke. Ibu akan menyimpulkan saja ya mengenai permasalahan anak, mengulas materi yang tadi Ibu telah sampaikan, bahwa permasalahan anak itu adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada aspek perkembangan si anak gitu ya. Ada dua jenis permasalahan anak, yaitu secara makro dan secara mikro. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan anak yaitu faktor yang internal dan faktor eksternal. Ada cara mengidentifikasi permasalahan yaitu secara tes dan non-tes. Ada langkah-langkah penanganan permasalahan anak, ada identifikasi kasus, ada identifikasi masalah, ada diagnosis, ada prognosis, ada treatment, dan ada tindak lanjut, serta ada teknik penanganan. Teknik penanganan ini contohnya itu secara latihan, permainan, saran, dan nasihat. Ada pula pengkondisian, modern, dan peniruan ataupun konseling. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan mengenai psikologi perkembangan anak. Dikumpulkan minggu depan ya, pada saat mata pelajaran pengasuhan advokasi anak ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti kalian sudah memahami ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Ibu akan mengecek semangat kalian dulu ya sebelum menutup. Selamat pagi, kalian jawab apa? Pagi, 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 dan semangat. Selamat pagi, 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 dan semangat. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa mengumpulkan tugasnya ya. Dadah, terima kasih.